Rame karena banyak yang penasaran siapa ini pemilik channel Tsunami. Rupanya orang Iran. Aduh, gimana ini? Rupanya Aduh, orang kecewa Iran ya. Pebirsa. Ternyata dia orang Iran, pebirsa. Seperti ini dikatakan ya, kita dengerin. Makanya seperti ini dikatakannya. Nih kita dengarkan bersama-sama ya, Hellboy. For Democracy and Peace merilis survei terbarunya yang menunjukkan beberapa temuan mengkhawatirkan. Antara lain bahwa jumlah pelajar intoleran aktif di sekolah tingkat menengah atas SMA dan sederajat di 5 kota di Indonesia yang disurvei meningkat. 5 kota yang disurvei itu adalah Bandung, Bogor, Surabaya, Surakarta, dan Padang. Ketika ditanya tentang tanggapan terhadap penghinaan agama, sekitar 20,2% pelajar mengaku tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan. Tidak berhenti di situ. Survei Setara Institute itu juga mengungkapkan bahwa 56,3% pelajar menyokong penerapan syariat Islam. Yang lebih mengejutkan lagi, 83,3% dari pelajar di 5 kota tersebut menilai Pancasila bukan ideologi negara yang bersifat permanen dan dapat diganti. Sekitar 33% pelajar setuju untuk membela agama, termasuk harus mati dalam membela agama. Hal ini mengindikasikan perjuangan untuk meminimalisir intoleransi di Indonesia jauh dari kata selesai. Sebelumnya, kasus-kasus intoleransi juga merebak di banyak tempat. Intoleransi bukan hanya menggejala di kelompok Muslim, tetapi juga dialami oleh pemeluk agama lainnya. Kita masih ingat, di tahun 2016 terjadi aksi pembubaran paksa acara kebaktian di Kompleks Sasana Budaya Ganesha atau Sabuga di Kota Bandung. Kemudian sehari setelahnya ada penurunan paksa baliho Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta karena menampilkan sosok mahasiswi berjilbab pada iklan penerimaan mahasiswa baru kampus itu. Selang 3 hari setelah insiden tersebut, 9 warga Muslim yang datang ke Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti acara keagamaan di Atambua, Belu, diusir oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Brigade Meo Timor. Intoleransi dan konservatisme bukan hanya terjadi pada anak muda dan pelajar saja. Di tahun 2018, PPIM Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah mengeluarkan hasil penelitian bahwa 78% guru agama Islam setuju penegakan syariat Islam, termasuk penerapan hukum rajam, cambuk, dan potong tangan. Sementara dalam buku ajaran agama Islam sempat ditemukan muatan yang mengandung intoleransi dan bernuansa kekerasan. Ditambah lagi dengan temuan buku ajaran agama Islam yang memasukkan faham tokoh Islam dari Arab Saudi, yakni Muhammad bin Abdul Wahab yang dikenal sebagai pendiri ajaran Wahabi dalam buku ajar SMA kelas 11. Intoleransi lahir dari kejumawaan diri dan tidak mau menghargai pendapat dan menganggap dirinya, keyakinannya atau golongannya paling benar, sementara kelompok lain dianggap salah, sesat, bahkan kafir. Intoleransi adalah buah dari kesombongan dan ketidakpedulian dengan eksistensi orang lain, bahkan dianggap sebagai gangguan atas keyakinan dirinya. Sikap intoleransi yang merebak di mana-mana, bahkan menggejala di anak muda dan pelajar Indonesia, tidak boleh dibiarkan. Setiap orang yang hidup di negara Indonesia harus dijamin keamanannya
dan terbebas dari rasa takut atas gangguan orang yang berbeda keyakinan. Program moderasi beragama yang digaungkan oleh Kementerian Agama dan dipimpin langsung oleh Gus Menteri Yakut Khalil Qomas harus didukung terus dan tidak boleh berhenti. Program-program moderasi agama jangan hanya bergaung di elit agama saja, di ruang-ruang pertemuan yang mewah, tetapi harus menyasar kelompok-kelompok di tingkat bawah, kelompok yang rentan terjangkit intoleransi dan mudah terpapar konservatisme. Dengan demikian, kita berharap intoleransi dan konservatisme agama hilang di muka bumi Indonesia. Dan semua orang hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai. Lanjut, Balidara. Dia. Duh, kemana nih Balidara? Beragama Ya, tidak ya, mesti ya. harus menjelek-jelekan agama lain. Bisa nggak? Bisa nggak sih kita beragama tidak mesti harus menjelek-jelekan agama lain? Bisa nggak? Udah, tutup mulut. Jadi begini, Pak Tato jual kacamata, saya jual kacamata. Tolong Pak Tato, silakan Anda masukkan kacamata dalam advertensi, dalam periklanan, silakan disosialisasikan. Sebatas Anda menyanjung-nyanjung produk Anda. Produk saya bagus, ya kan, bahannya istimewa, garansinya sekian tahun, harganya murah, boleh kredit dan sebagainya dan sebagainya. Silakan, itu dalam wilayah Anda. Tapi tolong jangan jelek-jelekin kacamata saya. Itu aja kok, susah banget sih. Iya. Mantap. Bagus. Begitu ya, Elboy. bagus. Sudah dijawab. Silakan Rema. Sudah dijawab oleh mereka tadi. Jawab sama lo. Ya kan dia yang jawab, dia wakilnya, ngapain gue jawab? Hah, capek-capek aja. Derita lu. Rema, silakan. Enggak, masa bro. Yang Apa? juga versinya juga beda, bro. Apa? Versi apa? Versi yang seberang juga sama, bagus-bagus. Iya, Kan ada betul. jelek. Betul, makanya versinya sama. Nah, makanya ya kalau mau nggak apa-apa, kita dengarkan ini lagi. Gue jadi bingung. Saya Islam dididik untuk nggak suka dengan orang Kristen karena menganggap Gusti ini orang Kristen piro mbak. Gak wani jawab karena kita tahu jawabannya apa. Nah ini saya diundang untuk mengapresiasi sesuatu yang rumit, yang bahkan para pendeta saja juga akan memilih untuk tidak mengambil itu ketika diundang oleh NU dan MUI untuk menjelaskan jane Trinitas iku piye to Pak? 3 dalam 1, 1 dalam 3 iki piye? Nah saya ketika diundang oleh beliaunya ini aku bilang ini kesukaanku ini. Nah yang ingin saya katakan teman-teman sekalian bahwa posisi Yesus di dalam Islam itu dengan nama lain Isa. Saya KTP-nya namanya Muhammad Ansori. Tapi kalau jenengan nanya ke sana, pundi gerane Pak Muhammad Ansori, nggak akan ada yang tahu. Oh, Aan yang rambutnya merah, mereka tahu. Jadi kalau nanya Yesus di ini, mereka pasti gini. Tapi kalau Isa Al-Masih, oh ngerti kabeh. Artinya satu orang, ya satu person, tapi namanya banyak. Nah, di kami Yesus yang nama lain dari Isa Al-Masih itu dinarasikan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Kalau yang studi Al-Quran, nggih ngapunten nggih. Nabi saya Muhammad itu gak sampai 5, gak sampai 10. Kita nanya saja, misalkan
kalau yang diwirid oleh ibu-ibu ini adalah nama suaminya ketimbang nama laki-laki lain, atau dia mewirid nama laki-laki lain lebih banyak dari nama suaminya, orang akan marah kan, loh kok yang kamu wirid ini nama laki-laki lain timbang ini. Yang ingin saya katakan bahwa di dalam kerangka Al-Quran itu sendiri, posisi Yesus itu, Isa itu sangat luar biasa. Nanti akan saya jelaskan kenapa dielu-elukan di dalam Al-Quran, tiba-tiba justru di Indonesia kamilah pengikut Islam ini yang menjadi kelompok yang, tidak semua orang Islam ya Pak Pendeta, tapi kalau lihat data ngerinya gereja yang ditutup misalkan, kemudian kita bisa tahu ini gimana, sama-sama the follower of Jesus dengan cara yang berbeda, kok tiba-tiba ininya berbeda. Yang ingin saya katakan adalah bahwa sebenarnya posisi Yesus di dalam Al-Quran, we all harusnya secara Alkitabiah, secara Quran itu sebenarnya posisinya sangat clear seperti itu. Nah, sebelum saya akan ngomong kenapa kok kami menjadi sangat tidak suka dengan jenengan semuanya, saya ingin mengapresiasi betapa saya itu sangat berterima kasih kepada teman-teman gereja karena sudah mampu mendidik jemaat-jemaatnya itu dengan sangat baik, sehingga mereka menurut survei ini survei mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia mengenai tingkat toleransi. Jadi mahasiswa-mahasiswi selain Islam, itu tingkat ketika disurvei itu tingkat toleransinya paling tinggi. Nah, sayangnya kami yang warna merah ini masih sangat intoleran. Kayak gitu. Artinya apa? Artinya bahwa pendidikan agama Kristen dengan perspektif Trinitarian itu ternyata mampu untuk mendorong warga jemaat ini untuk bisa berkontribusi secara konkret menyangkut soal toleransi. Nah terus umatmu iki piye? Kok masih seperti ini, terutama galak sekali. Orang Islam itu kan galak terhadap selain Islam, tapi kalau masih ke mana Magelang itu mas, ke Borobudur masih mau, ke Klenteng masih mau, tapi kalau ke gereja, nanti dulu ini kan, nanti bisa ditanyakan kepada mbak-mbak ini bagaimana perasaan pertama kali masuk di gereja. Yang ingin saya katakan bahwa gereja mendapat special attention terkait dengan dari pandangan Islam itu sendiri, karena apa? Karena ada beberapa faktor itu sendiri. Next mas, saya akan terus menyatakan kenapa sih kemudian angkanya tinggi sekali persekusi. Nanti masuk ke Trinitarian. Saya ingin seperti ini Bu Bapak. Tidak mungkin kita bisa menolong orang yang sedang sakit kalau kita tidak memahami sakitnya, kita tidak memahami psikologi orangnya. Nah, kalau ibu bapak ngomong, kenapa kok tetanggaku yang awalnya itu toleran menjadi tidak toleran? Itu kenapa dan lain sebagainya. Nanti ini akan menjadi bekal. Jadi, menurut saya, itu salah satu kuncinya itu adalah ada beberapa faktor. Next, Mas. Nanti salah satunya adalah faktor dari Trinitas itu sendiri. Yang pertama, orang itu bisa radikal dan toleran. Ini soal ketimpangan. Kalau kita kayanya terlaluan, ya keterlaluan, misalkan yang kemarin ya, yang Ditjen Pajak dan lain sebagainya, keterlaluan, itu kita marah. Biasanya ketimpangan sosial itu, yang marah itu kan yang menjadi korban, gitu kan mas? Tapi dalam konteks ini, konteks soal identitas agama ini, justru yang marah itu justru orang yang sudah melimpah. Orang Islam itu kan menguasai seluruh jagat politik loh. Nggak mungkin, belum mungkin ada presiden yang di luar Islam, itu belum mungkin. Artinya apa? Kami ini sebenarnya tidak tertindas, tapi kenapa ada orang yang tidak tertindas tapi kemudian malah berposisi sebagai orang yang selalu tertindas, ngamuk. Saya nggak tahu di Sragen ini, Sragen mungkin suatu saat bisa dicek ya, nanti kalau ada warga yang agak bagus ilmu politiknya mas, coba running menjadi calon bupati Sragen. Nanti kena isu SARA atau tidak kayak Ahok.
Kalau nggak kena isu SARA, itu berarti kedewasaan teman-teman Sragen kuat. Meskipun nggak jadi bupati. NU nanti akan ngomong, ya api gereja ya gereja, tapi ya tetap ya milih tetap sing podo-podo. Podo-podo kayak gitu. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau dulu ada teori bahwa yang tertindas itu yang melawan, dalam konteks ini berbeda. Yang berkelimpahan itu justru merasa dirinya terancam. Jadi ini apa? Dicek ternyata semuanya normal, tapi kok jek loro. Nah yang kedua, menurut saya orang itu bisa radikal, bisa intoleran. Itu kalau dia memiliki kadar angan-angan yang melebihi ambang batas. Kadar angan-angan terkait yang paling suci, yang paling murni, yang paling asli, yang paling benar. Itu kalau kadarnya keterlaluan, ia akan menyakiti orang lain. Merasa dirinya cantik, itu oke. Tapi merasa dirinya paling cantik, itu bermasalah bagi warga jemaat. Kalau misalkan pendeta Wawan mengatakan, istriku cantik, semua oke. Tapi nek istriku paling cantik seluruh GKJ, wah ini ibu-ibu majelis akan bermasalah. Pak ya jangan gitulah. Karena kata paling itu selalu meminta tumbal orang ada di bawahnya. Nah yang ketiga menurut saya menjadi penting adalah kenapa banyak orang Islam yang masih tidak bisa menerima kekristenan dan menganggap kekristenan itu sebagai musuh, meskipun sama-sama mencintai dan mengimani Yesus. Ya, di kami itu ibu bapak sekalian masih ingat rukun iman kita toh? Di rukun iman kami, kalau di ibu bapak itu syahadat 12 lah. Kami ini tidak dianggap sebagai orang Islam Sunni sejati kalau kami tidak mempercayai Nabi dan para Rasul sebelum Nabi Muhammad. Yang termasuk kami imani juga, itu adalah Isa, Yesus, Musa, Ibrahim dan lain sebagainya. Itu masuk menjadi kepercayaan kami. Nah kenapa kemudian kami yang jelas-jelas secara teologi itu meyakini Yesus itu sebagai bagian penting dari kredo faith kami, ternyata kok sangat nggak suka dengan ini? Ada faktornya. Pertama adalah soal pewarisan memori ingatan terkait kesesatan kristologi dan ketakutan historik Indonesia. Jadi begini Bu Bapak, dulu sebelum kita merdeka, itu orang Islam itu menganggap bahwa negara Islam, negara Indonesia itu miliknya orang Islam. Lalu Belanda datang, nyebarin orang Kristen, orang Islam kemudian menjadi gini, wah kok makin lama kok makin seperti ini. Wargone GKJ Taman Asri kok semakin lama semakin susut dan pindah ke GKJ sebelah. Ada perasaan terancam. Nah pada waktu itu Belanda itu juga memberikan perlakuan yang sangat berbeda kepada pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Kristen. Jadi orang Kristen yang cuma 5% itu mendapat limpahan dana 1 juta gulden tiap tahun dari Belanda. Orang Islam yang jumlahnya jutaan cuma dapat 5.000 gulden. Jadi orang Islam ini seperti didu. Oh gini ya jadi orang Islam, dikuyo-kuyo begini. Nah memori itu kemudian terus dilembagakan. Sehingga ketika Belanda itu sudah nggak ada, kekristenan masih ada di sini, memorinya orang Islam itu masih begini. Kowe anak Londo, kowe anak Londo dan kamu bagian dari penjajah itu sendiri. Yang kedua, orang Islam menjadi sangat marah ketika banyak orang Kristen tidak sepakat piagam Jakarta, Mas. Orang Islam, loh, jari ini dulur. Iki sing menang pertandingan kan aku. Pada waktu 45 itu yang paling banyak pendukungnya itu kan kelompok Islamis. Karena aku pendukung yang paling banyak, ya berarti aku yang boleh ngatur negara ini, tak atur sesuai agama Islam dengan piagam Jakarta. Konco-konco nasionalis dan konco-konco Kristen mengatakan, ojo ngono rek. Loh, jarene aku sing pemenang. Harusnya ya aku ikut. Aku mengatur soal itu. Sampai sekarang piagam Jakarta tidak terimplementasikan. Lukanya orang Islam mengatakan, anjay ini Kristen dibalik dalang semua itu. Jenenge wong ndak seneng, Mas. Mbak. Yang kedua yang ini membuat
Ini mungkin nggak akan pernah disampaikan ya. Di sini ada yang baptis tahun 67, antara 67 sampai 69. Jenengan pasti kalau belajar sejarah. Nanti coba dibuka baptisan buku baptis 67 sampai 69. Itu periode menggembirakan dan periode paling gelap. Mana ini Ya itu. Ya itu. Ya. Oke, Rema, silakan. Rema masih di bawah jin. Silakan Wahyu Ilahi. Sebelum kita masuk ke topik. Ya, suara Pak. Ya. Iya, oke. Baik. Ya. Ya, menyikapi berbicara tentang yang disampaikan Ustadz tadi ya. Memang yang takut mengatakan Yesus Tuhan itu ya hanya satu, yaitu iblis, gitu loh. Maka iblis itu mati-matian untuk menyangkal. Kenapa kok iblis itu sangat marah? Ya sangat berusaha keras untuk menyangkal. Karena apa? Yesus itu memiliki kuasa di bumi maupun di surga. Nah itu yang nggak disukai oleh iblis. Yang pertama itu. Yang kedua, Yesus menyelamatkan umat manusia dari kungkungan dari bujuk rayu dari si iblis itu tadi. Jadi itulah latar belakang kenapa ketika Yesus datang sebagai nabi dia nggak masalah, tetapi ketika menyatakan eksistensinya dia sebagai sang pemilik, sebagai Tuhan penguasa di surga dan di bumi, iblis marah. Jadi yang tidak menyukai Yesus itu ada Tuhan itu ya iblis. Alkitab mengatakan itu dan sejarah juga mengatakan itu. Amin. Begitu ya, perjalanan iman gitu. Terus kemudian mengatakan berbicara tentang saudara kita itu mengimani, percaya kepada Yesus sebagai nabi dan juga rasul, gitu ya. Tetapi perlakuan ucapan bibir lain di bibir, lain di sikap. Kalau dia mengatakan bahkan ya di Quran sendiri yang namanya Yeshua HaMashiach yang sebenarnya itu yang ditujukan pada Yesus Kristus yang disebut Isa Al-Masih itu disebutkan secara istimewa pakai telur, Pak. Ya. 25 kali disampaikan kitab itu ya, yang tujuannya kepada Yesus ya. Tetapi yang sangat menyedihkan, lain di mulut, lain di sikap. Ya. Kalau dia itu menghormati seperti apa kata kitabnya, tentunya dia sangat berhati-hati untuk mengatakan Yesus bercelana kolor. Yesus diperlihatkan gambarnya di salib itu dengan titiknya itu tadi. Yesus dikatakan yang mengambil dari kitab-kitab gombal-gambul yang katanya Yesus mencuri. Yesus yang bla 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 itu. Nah, ini kan kontradiksi antara mulut dan tindakan itu sangat berbeda. Itulah kemunafikan. Saya katakan begitu. Saya berasal dari sana. Minimal meskipun 5% atau 10% saya mengenal kitab lama itu. Ya. Kalau sebenarnya secara keilmuan ya saya mengenal semua. Iya toh. Karena kitabnya itu berasal dari mana, terus kemudian iman saudara kita itu apakah berasal dari kitab suci atau dari tafsir, kita tahu. Mereka hidup dari tafsir, dari pendapat para ulama. Itu.
Kalau mereka itu memang jujur di dalam hal ini, maka mereka tidak akan berani mengatakan yang tidak-tidak. Contohnya, fitnah yang begitu keji, ya, fitnah yang begitu keji yang segala sesuatu tidak pernah terjadi, tetapi diceritakan. Contoh, ya, bahwa Ibrahim atau Abraham itu dibakar. Itu kan sebuah fitnah karena segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan, tetapi itu dituliskan. Itu kejahatan. Itu kejahatan moral, gitu loh. Musa disambar petir umpamanya. Loh, tidak ada sejarah iman samawi yang namanya Musa itu disambar petir. Lah, cerita-cerita ini sebenarnya terdapat dari kitab apa sih kok mereka bisa menulis itu? Setelah lacak-lacak, telusur demi telusur, ternyata diambil dari kitab-kitab atau buku-buku atau karangan-karangan atau dongeng-dongeng pada masa lalu. Itu bukan kitab primer. Maka sebuah kejahatan moral yang luar biasa itu penyerongan, penyelewengan. Maka di dalam ilmu atau di dalam ilmu pengetahuan, ya, plagiatisme itu adalah kejahatan moral yang sangat rendah. Kalau memang dia itu mau belajar, kalau mereka itu mau jujur, ini saudara-saudara muslim mudah-mudahan mendengarkan omongan saya ini, bahwa semua historical sejarah perjalanan dari nabi-nabi terdahulu, keturunan dari Yakub, itu semua sudah terikat, terkunci, tidak bisa lagi dirubah, tidak bisa lagi ditambah. Nabi-nabi itu sudah dituliskan di dalam kitab yang disebut Nevi'im, kitab para nabi. Nah, kalau Anda mau mengikuti historical ini, kalian itu tidak pakai dan kalian itu katanya mengimani yang namanya Taurat, Mazmur, atau Anda sebut itu Zabur dan Injil, ya ini Injil yang asli yang dipegang oleh umat Kristen inilah yang asli. Kalau Anda berani menunjukkan ada Injil lain, mari kita adu. Mari kita pembuktian secara sains. Mari kita buktikan secara akal sehat. Anda tidak terima di sini, mari kita datang ke Israel. Mana kitab yang gombal-gambul, mana yang kitab Injil yang benar. Ini yang harus kita ajarkan kepada bangsa kita. Anda sudah tertipu, ya, termanipulasi dengan kitab-kitab yang tidak bersumber pada kitab primer. Yang berbicara tentang Injil ya hanya 4 Injil kanonik itu. Apakah Anda mau mengatakan bahwa Injil kanonik itu adalah buatan Yunani? Nah, itulah kebodohan kalian. Injil kanonik, 4 Injil itu dibuat oleh bangsa Israel, murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Meskipun menggunakan bahasa Yunani, karena pada masa itu Israel dalam penjajahan Romawi dengan berbahasa internasionalnya Yunani, maka kitab Injil ini ditulis dalam bahasa Yunani. Itulah kebodohan kalian, gitu loh. Kalau memang Anda bisa membuktikan ada Injil lebih tua dari 4 kitab yang ditulis oleh murid-muridnya Tuhan Yesus, tunjukkan pada kita, mari kita uji balistik, gitu istilahnya. Mari kita cross check. Kita tidak mempermasalahkan Anda mau beragama, mau mengimani batu, mau menyembah batu, kita nggak ada masalah. Kita dukung, kita support. Tetapi ketika Anda berani menceritakan yang menjadi iman kita, dan Anda selewengkan dengan cerita-cerita yang tidak sesuai dengan fakta sejarah, yang sudah tertulis dalam kitab yang menjadi iman orang Kristen, baik itu juga orang Yahudi, karena kekristenan itu bersumber dari Yahudi, dari keturunan Israel, ya Anda harus mengikuti ini. Tidak bisa Anda keluar. Saya tantang berdebat, apakah Anda seorang
seorang sarjana, apakah Anda seorang doktor dari universitas mau UIN, mau universitas negeri, mau manapun, mari kita berdebat. Di tim Lidara Raywawa Channel siap meladeni Anda. Kita akan tunjukkan semua bukti. Mana kitab yang tidak sesuai dengan sejarah dari bangsa Israel, keturunan dari Yakub itu, mana kitab yang hanya mengutip dari cerita-cerita dongeng yang tidak memiliki integritas, yang tidak memiliki kebenaran dalam penulisan itu. Sadar saudaraku, ya, karena berbicara dengan kitab samawi yang Anda imani, yang Musa, dari Abraham, dari Nuh, ya, dari Adam sampai Nuh, dalam cerita-cerita Alkitab yang terdalam dalam kitab tanah itu, mau Abraham, mau kitab para nabi, sampai kepada Injil dan surat para rasul itu, hanya satu sumbernya, hanya satu senternya itu bercerita tentang Sang Mesias itu. Tidak ada yang lain. Siapakah Sang Mesias itu? Mari kita uji. Ya, Sang Mesias itu jelas dia yang datang ke dunia ini, firman yang menjadi manusia, yang mati disalibkan pada hari ketiga dan bangkit di antara orang mati. Siapa dia? Yesus Kristus. Bukan yang kabur terbirit-birit diserupakan itu, bukan. Mari kita cerdas di era yang sudah terbuka ini. Kalau Anda, saudaraku muslim, bisa memberikan referensi pembanding dari kitab Taurat, 5 kitab Musa, kitab para nabi dan kitab para rasul, lebih tua yang ada di Alkitab kita, ataupun di dalam kitabnya orang Ibrani, orang Yahudi, kami akan mengikuti itu. Nggak perlu capek-capek lo dakwah dengan lo nutup-nutup gereja, itu nggak perlu. Lu menjarain orang-orang anak bangsa ini nggak perlu. Hei MUI, nggak perlu Anda harus melaporkan dan memenjarakan anak bangsa ini. Kami, saya sendiri akan datang dan akan membawa orang itu untuk mengikuti apa yang memang, kalau Anda bisa membuktikan bahwa kitab Anda itu bisa menunjukkan ada Taurat, ada Injil lebih tua dari Injil yang kita imani. Clear. Saya kerahkan. Ada. Ya, ada Pak, tapi pertanyaan bahwa Injil yang ada itu adalah Injil kanonik, ya. Ada kitab Pak. Taurat yang resmi yang ada itu kitab Taurat Musa. Tapi pertanyaan Bapak berani nggak Pak datang ke sono untuk ngecek? Berani, tunjukkan, mari kita uji. Di Gorontalo Pak, di Gorontalo. Ya. Bapak berani nggak? Ya. Mau di Gorontalo, mau di lubang apapun saya berani, karena saya sudah sebentar gitu. Sebentar, Pak, ya, King silakan. David nggak bisa device not connected, nggak bisa diangkat. Ada itunya mungkin ya, ada masalah. Jin Ifrit. Ya, Pak King David nggak bisa diangkat, device not connected. Silakan Pak Wahyu ya. Lanjut. Ya, mari, ya Ustadz siapapun Anda. Mari kita sebagai anak bangsa, kita belajar, kita menjadi manusia yang cerdas, tidak lagi kita didoktrin dari cerita-cerita dongeng. Mari kita uji pembuktian. Kalau memang kitab kita yang salah, kitab kita keluar, dan Anda bisa membuktikan ada kitab lebih tua dari Taurat yang tertulis di dalam Alkitab kita di Perjanjian Lama, dan Injil yang tertulis dalam Alkitab kita, Injil yang ditulis oleh 12 murid Tuhan Yesus, buktikan pada kami. Injil apa yang Anda akan sampaikan? Apakah benar ada Yesus lain selain Yesus yang ada di Alkitab kita? Mari kita uji. Gunakan akal sehat, akal waras. Nggak perlu lagi lu nutup gereja, nggak perlu lagi lu lapor-lapor kita. Kami semua akan mengikuti. Tetapi konsekuensi, jika memang tidak ada, bahwa kebenaran itu hanya tertulis dalam Alkitab kita, yang sama dengan yang ada di Israel. Iya toh? Mari bertobat bersama-sama. Mengikut Tuhan yang benar.
Karena keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi melalui siapa? Yeshua HaMasyiah, atau kita sebut Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Demikian Pak Lidara, Tuhan memberkati. Iya. Kalau ada kitab, nah itu udah dari kemarin. Jadi benar Pak, karena coba tunjukkan yang namanya Taurat, Zabur dan Injil yang tertulis di dalam kitabnya, kita ikuti. Kalau memang itu memang lebih asli atau lebih identik dengan kitabnya, silakan gitu ya. Itu pasti berarti kitabnya mereka yang benar. Tapi apakah berani diuji karbon? Saya yakin tidak akan berani dan tidak akan bisa. Karena apa? Karena Yesus yang ada di sana melarikan diri, tercepirit-cepirit, minta diserupakan. Kan itu. Kalau Yesus yang di Alkitab kita yang ada sekarang, dia menghadapi itu semua. Bahkan dia sudah mengatakan 4 kali bahwa dia akan disalibkan, dia akan mati disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Artinya apa? Artinya dia maha kuasa. Tapi kalau yang diserupakan itu mah odong-odong. Ya, itu odong-odong. Yesus nggak pernah diserupakan. Ya, Pak Wahyu Ilahi. Baik, kita karena memang mustahil, tapi saya mau ini dulu Pak Mordekai sebelum kita masuk ke topik. Shalom Pak Mordekai, apa yang mau disampaikan? Pak Mordekai. Oh, salam. Salam. Shalom. Shalom alaikum. Semuanya ada King David, Hellboy, Wahyu Ilahi, Daromes, semuanya dah. Yang di LC juga. Ya, memang Pak Lidara ya. Tapi nggak perlu kecerdasan mau bedakan itu antara Tuhan sama hantu. Tulisannya aja kita tahu Pak. Iya, tulisannya aja udah beda. Tuhan tuh. Kalau Tuhan tuh-nya di depan, kalau hantu tuh-nya di belakang. Nah, masalahnya berarti mau nggak jadi cerdas kan begitu. Nah, kalau nggak mau ya resiko. Tapi ada satu cara lagi Pak Lidara. Apa tuh? Nah, kisah tentang Gideon itu, waktu Gideon membasmi Baal. Baal dirobohkan. Nah, ya. Kemudian rumahnya dikeliling, kemudian orang tuanya keluar. Apa kata orang tuanya? Diangkat Pak Lidara. Oke. Iya, ini ya di dalam ya. Silakan. Ya, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 31. Ya. Nah, ini tetapi jawab Yoas. Yoas ini bapaknya Gideon, ya. Kepada semua orang yang mengerumuni itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan itu. Jadi kalau ada orang yang membela Tuhannya, berarti Tuhannya adalah Baal. Iya, Tuhan, betul. ya, karena Tuhannya mau dibela. Ya kan? Nah, di sini sudah jelas nih. Bapaknya Yoas mengatakan, kalau memang dia Tuhan, dia bisa bela dia sendiri, ngapain lu bela? Kan begitu. Nah, jadi ini cara cerdas, tidak perlu cara cerdas juga sebenarnya ini. Cuma masalahnya mau cerdas atau cara tidak, mudah. gitu. Cara mudah. Iya. Nah, itu aja Pak Lidara. Terima kasih Pak Lidara. Iya, terima kasih. Makanya jangan percaya kepada Baal Lensiaga. Baal Lensiaga itu berhala. Baik, kita sebelum lanjut, kita lihat dulu
Karena tadi dikatakan mereka ini marah, mereka ini intoleran, makanya yang cerdas-cerdas, yang orang yang cerdas dan pintar pasti meninggalkan kesesatan itu dan pasti meninggalkan kedunguan itu. Betul kan? Orang cerdas itu kita saksikan. Orang-orang yang di luar Isa Al-Masih dialah orang-orang yang kafir. Karena bagi siapapun yang mengimani Isa, mengikuti Isa, Allah akan menyucikan orang-orang pengikut Isa dari orang-orang yang kafir. Ya, shalom saudara terkasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Putra dan dibesarkan dalam lingkungan muslim. Bahkan di pesantren saya mendapat kesempatan untuk memimpin sholat atau menjadi imam sholat. Karena seperti yang dikatakan juga di dalam Al-Quran bahwasanya kata-kata yang keluar dari lisan Isa adalah perkataan yang hak, yang penuh dengan kebenaran. Di Al-Quran itu terdapat di surat Maryam ayat yang ke-34. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Lalu saya coba lagi mencari jawaban lewat Al-Quran, yang saya dapati ada di surat Maryam ayat 33. Jadi saudara ini justru mengenal kekristenan dan menjadi Kristen karena dia pintar, cerdas, dan rajin membaca Al-Quran. Makanya dia keluar dari situ karena dia sudah tahu. Makanya dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Ali Imran ayat yang ke-55, surat An-Nisa 159, dan surat Yunus. Di dalam surat Maryam ayat yang 33, wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Bagi saya pribadi, ini waktu saya mencari pribadi, ya, secara pribadi tentang sosok Isa Al-Masih, dan saya mencoba memaknai ayat ini. Bagi saya ayat ini menjelaskan bahwa Isa Al-Masih mati dan bangkit. Dulu waktu orang tua mengajarkan, bahkan guru ngaji di Depok mengajarkan bahwa Isa itu nggak mati. Saat Isa disalib itu bukan sosok Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan. Kalau di hadis dikatakan itu Yudas. Tapi di dalam Al-Quran ini, bagi saya sudah jelas ya, pada hari kelahiranku, saat Isa lahir, pada hari wafatku, pada Isa menemukan ajalnya, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Lalu di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-55, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Dan saya memaknai ayat ini menjelaskan bahwa Isa Al-Masih naik ke surga atau pulang ke surga, dan orang-orang yang di luar Isa Al-Masih dialah orang-orang yang kafir. Shalom saudara terkasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Putra dan dibesarkan dalam lingkungan muslim, dan dari turunan semua kakek saya sampai ke om-om saya, itu kakak-kakak dari ayah saya, turunan haji, dan hingga sampai saat ini pun mereka bekerja dalam artian menjadi pendakwah di bidang agama. Bahkan kakek saya ini juga kan orang yang begitu aktif dalam keagamaannya. Di usia
Waktu itu usia kelas 2 SD, itu saya sudah bisa membaca Al-Quran. Lalu setelah beranjak dewasa, saya memutuskan untuk pergi ke kota Tasikmalaya ya. Awalnya untuk mengadu nasib di sana, seperti dalam kesaksian-saksian saya sebelumnya, apa yang saya rencanakan ini nggak sesuai dengan kenyataan yang saya alami. Hingga saya ditolong oleh seseorang, beliau orang yang sangat baik, luar biasa, dan beliau adalah salah satu pendiri pondok pesantren di kota Tasik. Yang kita tahu kota Tasik adalah kota 1000 pesantren. Dan akhirnya saya tinggal di lingkungan pondok pesantren itu. Nah, di sanalah banyak pengetahuan agama yang saya dapat, yang tidak diajarkan oleh orang tua atau guru ngaji saya terdahulu di Depok. Seiring berjalannya waktu, saya makin mantap dengan agama saya, bahkan di pesantren saya mendapat kesempatan untuk memimpin sholat atau menjadi imam sholat. Memilih saya untuk mengimami sholat, karena saya juga di antara santri itu yang lebih tua ya, dan beliau melihat kedekatan saya dengan pemilik pondok pesantren itu, akhirnya saya yang diminta untuk memimpin di sana, dan itu pertama kalinya saya mengimami sholat jamaah ya. Ya, mencoba untuk memberanikan diri untuk bisa memimpin sholat. Lalu sampai pulangnya para guru di sana, banyak di antara mereka yang melihat perkembangan rohani saya di sana. Sampai suatu ketika saya dapat undangan dari Imam Besar Masjid Agung di Tasik bersama guru-guru, para habaib, dan para kiai yang ada di pesantren untuk sama-sama kita mengaji Al-Quran, terus tentang kemarin pembahasan waktu itu gelar-gelar para nabi. Saat saya berangkat menghadiri undangan, hati saya ini sangat-sangat sukacita, senang sekali karena bisa menambah ilmu, menambah wawasan pengetahuan saya tentang agama. Tetapi semua di luar dugaan saya saat acara dimulai dan sudah memasuk pada pembahasan-pembahasan kenabian dan para rasul yang lebih dalam. Justru ada hal yang membuat hati saya terguncang saat masuk pada pembahasan gelar para nabi dan rasul. Di antara ke-25 nabi yang dulu di dalam Islam, ini wajib kita tahu, wajib hafal namanya, dan wajib kita imani. Saya terfokus pada satu nabi, yaitu nabi yang ke-24, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Di Al-Quran itu dikatakan dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-45, Is qalatil malaikatu ya Maryamu inallaha yubashiruki bima kalimatimin husmuhul masihu Isa ibnu Maryama wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan juga seperti apa yang dikatakan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, Isa fa'innahu ruhullahi wa kalimatuhu. Isa itu roh Allah dan kalimatnya. Ini kitab 2002 Mutiara Hadis. Lalu gelar Isa pun yang dibahas saat pengkajian itu bukan hanya Rohullah dan kalimatuhu atau roh Allah dan kalimat atau firmannya, tetapi juga al-haq yang artinya adalah kebenaran, dan juga khalifatullah yang kalau diartikan itu adalah pengganti atau penguasa. Dengan demikian khalifatullah adalah pengganti Allah di bumi karena Isa nuzul menjadi manusia ke bumi. Dari sinilah semakin membuat hati saya itu gelisah. Tapi saya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan hati saya, Bapak Ibu Saudara. Hingga saya memutuskan untuk terus lagi mencari tahu lebih dalam tentang sosok Nabi Isa ini. Karena seperti
yang dikatakan juga di dalam Al-Quran bahwasanya kata-kata yang keluar dari lisan Isa adalah perkataan yang hak, yang penuh dengan kebenaran. Di Al-Quran itu terdapat di surat Maryam ayat yang ke-34. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Lalu saya coba lagi mencari jawaban lewat Al-Quran yang saya dapati ada di surat Maryam ayat 33, Ali Imran ayat yang ke-55, surat An-Nisa 159, dan surat Yunus. Di dalam surat Maryam ayat yang 33, wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Bagi saya pribadi, ini waktu saya mencari pribadi ya, secara pribadi, tentang sosok Isa Al-Masih dan Iya, itu ya, karena dia pintar dan cerdas, dia tahu kitabnya, maka dia tinggalkan. Maka orang yang cerdas pasti murtad, meninggalkan gombal gambul. Silakan Pada Romes. Selamat malam, selamat siang. Di mana saja saudara berada yang ada di NKRI, dari Sabang sampai Merauke, happy weekend. Today, Saturday, on August 26 to 2023. Selamat malam. Jadi malam ini, saya memberikan pandangan rohani saya kepada saudara. Sebagai hamba Tuhan, sebagai juru bicara Tuhan, saya harus memberitakan kepada saudara apapun. Manis atau pahit, senang atau tidak senang, saya harus sampaikan. Gini, mengenai kepercayaan saudara dan saya. Tidak ada manusia satupun yang bisa mengintervensi. Karena itu menyangkut masa, the second life. Alkitab menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa tidak ada yang bisa menjamin, hanya Yesus Kristus. Keluarga, harta tidak bisa menjamin keselamatan. Dikerjakan, keselamatan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan itu keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Bagi saudara-saudara yang sudah meninggalkan Tuhan hari ini, dengarkan firman Allah. Jika engkau dengan sengaja meninggalkan Tuhan seperti Yudas Iskariot, seperti murid-murid yang meninggalkan Tuhan, kecewa dengan Tuhan, saya katakan jika Tuhan tidak berkemuran padamu, maka saya pastikan binasa. Hidup orang-orang yang meninggalkan Tuhan binasa. Dan saudara masuk dalam kategori antikris. Simbol Sikot 666. Dan itu akan berkuasa the next. Kapan terjadi itu? Tuhan berkata, akan tiba saatnya. Firman Tuhan akan digenapi. Haleluya. Jadi kalau ada orang yang mau memaksakan, tidak harus beragama ini. Saya katakan keselamatan itu dikerjakan oleh masing-masing. Saya pastikan, dengarkan firman Allah. Dengarkan, saya sebagai hamba Tuhan menyatakan kepada saudara. Bahwa Yesus Kristus memberikan jaminan. Kepastian keselamatan. Baca itu Yohanes 3, Yohanes 14 ayat 6. Bahwa kolong ini tidak ada nama yang menyelamatkan. Dan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 di situ. Di bawah kolong, di bawah kolong langit ini. Dialah jalan keselamatan, Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Mereka beroleh hidup yang kekal. Clear perkataan Yesus. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada saudara. Orang-orang yang terlibat di apologet. Yang memutarbalikkan firman Tuhan. Dengarkan saya bacakan ayatnya saudara. Dalam surat Galatia pasal 1 ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang aku katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi orang-orang yang memutarbalikkan firman Tuhan selama ini. Dengan saya percaya, saya yakin dia dengan sadar
Dia mempunyai rencana yang terselubung untuk menyesatkan saudara-saudara. Dan hati-hati. Setan sedang bekerja. Dia bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Haleluya. Jadi hati-hati saudara. Yesus Kristus akan segera kembali. Karena itu pertahankan iman percayamu. Berbahagialah engkau yang dilawat oleh Tuhan. Dan mendapat kesempatan kasih karunia diselamatkan. Dari kegelapan menjadi terang menuju hidup yang terang. Saya mau katakan bahwa Yesus yang kita layani, Yesus yang saudara layani dan percaya pada malam ini. Yang ada di room, yang ada di dalam lecek, yang menonton channel ini. Saya mau pastikan. Lihat para penginjil, para pengkhotbah. Mereka memanggil nama Yesus. Orang-orang sakit apapun. Kalau didoakan dengan nama Yesus. Terjadi mujizat kesembuhan. Dan itu pernah saya alami, saya pernah lakukan. Dalam pelayanan saya pernah lakukan. Orang yang mengalami stadium kanker. Stadium 4. Kanker payudara saya doakan. Dia sudah, dokter sudah hilang segalanya. Tetapi saya berdoa, saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan menyertai orang percaya. Setiap seruan doa kita didengar oleh Tuhan. Rintihan jiwa ratapan kita didengar oleh Tuhan. Datanglah karena itu. Dan saya pernah rasa, saya pernah lakukan itu. Jadi saudara-saudara, mari kita percaya Dia. Haleluya. Oke. Tunggu sedikit lagi. Pak Daromes, oh masih, oh kirain udah, oh masih bersambung. Jadi begini Pak, saya mau sampaikan. Jadi kepada para pendengar, anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan engkau tinggalkan Tuhan lagi. Jangan engkau tinggalkan Tuhan. Jika engkau tinggalkan Tuhan, saudara dan saya pastikan saudara akan binasa. Ya, datanglah kepada Tuhan. Lawatan Tuhan sedang terjadi. Tuhan sedang melawat orang-orang. Tuhan sedang melawat saudara dan saya. Karena itu, peganglah keselamatan itu. Ya. Jadi keselamatan dikerjakan oleh masing-masing kita. Di sekitar saya banyak teman-teman saya Muslim. Tetapi mereka sangat toleran kepada kami. Dan kami sangat menghargai. Hanya ada orang-orang tertentu saja. Oknum-oknum yang tertentu saja itu selalu yang mengganggu saudara dan saya. Ya. Akhir dari penyampaian saya pada sore ini. Kepada saudara siapapun orang anak-anak Tuhan. Setiap penyampaian firman Allah. Baik atau tidak baik. Senang atau tidak senang. Dengan khotbah-khotbah. Namanya pemberitaan firman Tuhan. Saudara harus terima dengan sukacita. Jadi saya mau akhiri dengan memberitahukan kepada saudara untuk membantu like, subscribe channel saya Daromi Samariwo. Jangan lupa subscribe channel saya Daromi Samariwo. Haleluya, terima kasih. Selamat malam. Haleluya, merdeka. Luar biasa. Kirain tadi terbawa arus hilang. Saya pikir kok diam. Iya. Saya udah mau panggil ini Basarnas Pak tadi. Ternyata mungkin ada sesuatu ya. Ya subrek. Silakan. Lemerian Rockstar. Oke, selamat sore semua. Salam. Salam, Lemer. Sekali selamat, tetap selamat. Rame. Ya, saya mau ngomong gini, Pak. Kalau kita menyembah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, ya itu namanya kita menyembah kehampaan dan perbuatan sia-sia, Pak. Nah, kalau kita mengikuti satu ajaran yang ajarannya bisa digunakan untuk ilmu sihir, ya itu namanya kita menyembah hantu. Nah, kalau kita mengikuti satu ajaran yang cara mendapatkan wahyunya berasal dari bersemedi di goa, itu jelas adalah ajaran hantu. Karena orang yang mendapat ilmu atau suatu ajaran dari bersemedi di goa, berarti ajaran itu bekerja sama dengan kekuatan gelap, atau biasanya disebut dengan ilmu hitam. Nah, kalau kedua-duanya dari kriteria itu ada, berarti selama ini
umat tersebut sedang menyembah sesuatu yang hampa atau sia-sia dan juga menyembah hantu yang ternyata hantunya pun terbatas, tidak bisa berkuasa. Apalagi kalau menyembah kepada batu yang benda mati, itu namanya kurang kerjaan. Karena sampai budak syariawan, batu itu tidak akan bisa menjawab. Nah, yang terakhir kalau misalkan Allah perlu dibela, berarti Allahnya itu tidak ada, tapi umatnya yang menjadi Tuhan. Ya, kita ambil contoh peristiwa Agustan. Umat Kristen tidak perlu membela, tapi apa yang terjadi dengan Agustan dan istrinya? Tuhan bisa menunjukkan dirinya sendiri bahwa dia itu hidup, bukan harus menjadikan umatnya sebagai Tuhan untuk membuktikan dirinya ada. Begitu Pak Lidara. Mikir. Lanjut Pak Lidara. Wih, ngeri. Mantap tausiahnya ya. Mantap. Oke, kita kedatangan tamu dari luar planet yang agak jauh ya. Namanya Scott ID. Saya Pak lagi seru-seru, dia udahan Pak live-nya Pak. Iya gitu ya. Emang dia begitu biasanya. Biar orang pesanaran. Iya, perlu diusir Pak tamunya Pak. Enggak. Tidur. Pak Lidara, Scott itu kelakuannya udah kayak sang baginda. Jadi kalau ada perlu turun ayat dia. itu apa itu? Itu fitnah itu ya. Fitnah lebih kejam dari punya istri banyak ya. Fitnah lebih kejam dari yang kepalanya besar, matanya merah. Iya, Pak Sinamasa lo baru nongol, langsung turun ayat. Tutup langsung Pak. Aduh, itu kemarin udah 1:30 malam kan, udah nggak sanggup lagi aku. Aduh. Berarti you gantiin saya karena saya nggak live tadi. Jadi rame-rame kemarin. Iya. Kan, Dia pakai ayat ini Pak. Jangan mengganggu tuan rumah Pak. Jangan mengganggu yang punya rumah. Iya, kalau makan di rumah sendiri-sendiri katanya. Oke, silakan. Ya, saya melihat tadi ada orang-orang cerdas yang meninggalkan ajaran setan-setan ya, gitu ya. Iya, betul. Banyak. Memang harus begitu. Daripada kena sihir mau. Nggak mau. Nanti kena sihir yang dibayangkan. Oh, tadi malam saya sudah sama istri gua atau belum nggak ya? Belum ya. Sama bidadari. Bingung dia. Kenapa itu? Karena kena sihir dia. Udah gitu kan? Udah kena sihir dia. Yang dituduh orang Yahudi lagi. Gitu. yang nyihirnya tahu nggak? Tahu nggak yang nyihir? Siapa? Jelek orangnya nih, lihat nih, orangnya yang nyihir. Nih, yang menyihir dia ini nih. Sebentar, ini mana nih ya? Ada orangnya. Mana jelek lagi ya? Kita lihat ini. Suara saya kecil. Sudah ketangkep ya Pak ya yang nyihir. Iya, ketangkep. Emang suaramu kecil, giliran di tempatmu aja gede, sini kecil. Udah tes, udah belum juga. Tes. Belum. Ini orang yang menyihirnya. Kita lihat. Menyihir Nabi SAW, dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan. Nih, salah satu orang yang pernah menyihir Nabi SAW. Ada yang kena sihir. Nabi SAW kena sihir sebulan ya, sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah-tengah umat. Perasaan Scott, saudara-saudaraku, saya belum pernah ketemu orang Yahudi kayak begini, belum pernah. belum pernah ada orang Yahudi kayak begini. Ini pemelihara jelangkung ini. Ini jangan gara-gara jelangkung ada yang datang tak diundang ke gua, ya kan? Pulang tak diundang ke gua. Gimana ini? Kita dengerin karena sebulan ya, sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah-tengah umat dan Allah ingin mengajarkan caranya.
Caranya adalah pada saat itu Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kemudian Nabi SAW diruqyah oleh Jibril, datang dibacain ayat, dan Nabi SAW pada saat setelah ruqyah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perlihatkan dalam mimpinya bahwasanya buhul yang diambil dari Nabi SAW, yaitu rambut dan potongan sisir beliau, diambil oleh Lubab ini, dimasukkan ke dalam sumur di sukunya dia. Maka Nabi SAW keesokan paginya bangun mengajak Zubair dengan Ali radhiyallahu anhuma membongkar sumur tersebut dan menemukan buhul lalu memusnahkannya, gitu kan. Lalu Nabi SAW, ya itu ya, yang nyihir ya, ada yang kena sihir. Apakah benar ini? Kita tanya sama Scott. Yang sunnah Nabi jelek amat tuh Pak, orang Yahudi jelek amat Pak. Ya, yang bikin sunnah Nabi juga udah ketangkap katanya ya. Bukan ditangkap, udah ketahuan. Oh, udah ketahuan. Orang Iran ya? Tapi kayaknya itu Iran sudah masuk bagian wilayah Indonesia Pak, jadi bisa ditangkap itu Pak. Oh, ya. Benar. Masuk akal. Iya. Kayaknya Iran sudah jadi bagian negara Indonesia, jadi bisa itu ditangkap itu. Oh, gitu ya. Makanya kemarin saya, kabar baiknya itu orang Syiah katanya Pak Yamin. Iya, kata Pak Yamin itu orang Syiah katanya Pak. Emang lawak-lawak. Terus kan, itu yang makanya saya bilang kemarin kan, wah ini harus patungan orang Muslim ini kirim charter pesawat sama orang-orang Bareskrim kan ke Iran sana, tangkap orang ini. Iya, tangkap orang ini. Aduh, itu yang sudah jelas-jelas ketahuan Julius yang memprovokasi orang untuk melakukan kekerasan kepada orang. Terus Julius juga yang melakukan penistaan begitu jelas-jelas yang sudah dilaporkan kepada polisi. Ini yang diurusi sunnah Nabi. Ayo gimana? Ya udahlah kalian aja lah kalian. Udah. Ya, yang diurusin yang di Iran, di Medan nggak diurus. Memang pintar. Makanya saya, ya sudahlah. Kita berharap ini si yang orang MUI itu kan Anwar Abbas ya kalau nggak salah ya. Ya, Anwar Abbas betul. Sama ada jubirnya itu kalau nggak salah, jubir MUI itu kan, mereka kan komplain tuh di TV One gara-gara itu. Saya jadi curiga begini. Saya jadi curiga, jangan-jangan sunnah Nabi ini bekerja sama dengan MUI. Iya, saya curiga begitu. Justru untuk memualafkan, memurtadkan orang Islam sendiri. Karena banyak kali Muslim berterima kasih gara-gara sunnah Nabi. Dan mereka melaporkan, mereka mengatakan, oh kami terima kasih MUI, kami baru tahu channel ini setelah mendengar MUI dari TV One katanya. Wah. Jadi top. Ya kan? Saya jadi curiga, jangan-jangan orang-orang MUI ini adalah sebetulnya intelijen dari Zionis sama orang Mamarika. Ya kan? Jangan. Jadi selama ini kan faktanya adalah channel Sunnah Nabi itu kan sudah lama sebetulnya. Mungkin orang MUI ini merasakan, waduh udah capek kita kerja sama orang ini, nggak naik viewernya. Udahlah, kita bikin rame katanya. Manajemen konflik. Bakar sendiri, madamin sendiri. Iya, sekarang sedang dipromosikan, mereka sedang promosikan Dewi Bulan. Semakin mantap memang MUI ini. Dewi Bulan makin naik. Iya. Makin top, makotop. Memang luar biasa MUI ini memang ya, memang luar biasa. Jadi memang ya apalah ya, ini channel Pak Lidara, channelnya
yang ya, apa sang penggugat ya kalau bisa MUI apa kirimkan aja nanti lah ya kan, kita bisa hitungan di belakang lah kan gitu. Bikin besar ya toh. Naikkan juga dong ya kan, pura-puranya terkejut lah kan, pura-puranya terkejut gitu kan. Kisahnya dihitung nanti Pak, kisahnya berapa, 2,5% atau berapa. Soalnya gini Scott, orang MUI dia kecewa. Kenapa? Karena bidadari itu diciptakan dari kembang. Oke. Dari bunga. Oke. Bidadari itu diciptakannya. Kita dengerin. Jadi bukan diciptakan Tuhan. Dia keluar dari ya. Jadi itu. Wah. Ya, Pak, bunganya bunga bangkai atau bunga apa, Pak? Kita dengerin. Wah. Perempuan yang ideal, mereka memiliki suara yang merdu, berwajah ceria, berhati lapang, berakhlak baik, serta tidak pernah ketus, bawel, apalagi berkata kasar. Semua keistimewaan bidadari surga ini menjadikan mereka sebagai perempuan idaman dan damahan. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, di surga terdapat perkumpulan para bidadari. Mereka menyeru. Ada perkumpulan para bidadari. Ada asosiasi rupanya ya, mereka punya organisasi ini. Organisasi. Enggak, bidadarinya lagi arisan Pak. Bidadari lagi arisan. Ya, di surga bikin partai bidadari surga. Kita dengerin dulu ya. Perkumpulan para bidadari, mereka menyeru dengan suara yang keindahannya belum pernah didengar semesta makhluk. Kami kekal, selamanya takkan binasa. Kami senantiasa bahagia, selamanya takkan bersedih. Kami selalu lapang hati, kami takkan murka. Berbahagialah laki-laki yang mendapatkan kami, dan kami mendapatkannya. Oh. Ya, itu katanya tembus pandang Pak, katanya Pak. Kata ubur-ubur. Itulah. Makanya saran saya ke bagi muslim yang memang pengen kali ketemu bidadari seperti itu. Kan bidadari itu kan katanya nggak ada lagi perasaannya, nggak bisa lagi menolak dan selalu perawan katanya begitu kan. Ya kan tinggal di order aja di Jepang. Itu diproduksi massal itu di Jepang, itu nggak ada perasaan, nggak bisa menolak. Ada itu di Jepang, coba lah. Udah dibuat itu. Tahu nggak yang paling cantik, yang tercantik bidadari di surga namanya siapa? Siapa namanya? Namanya Ainul Mardiah. Kita lihat. Waduh. Gimana pula itu? jadi cari yang tercantik ya, namanya Ainul Mardiah. Kita dengar. Ainul. Mimpi, di dalam mimpinya dia berada di tempat yang sangat indah yang belum pernah ia bermimpi. Salah satu sahabat Rasul bermimpi, di dalam mimpinya dia berada di tempat yang sangat indah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Dia pun bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun bertanya, apakah kau Ainul Mardiah? Bukan, saya bukan Ainul Mardiah. Kalau kau ingin bertemu dengannya, dia sedang beristirahat di bawah pohon yang rindang itu. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan wanita cantik berkali-kali lipat dari sebelumnya. Namun ia bukan Ainul Mardiah, melainkan penjaganya. Wanita itu menunjuk di sanalah singgasananya. Sesampainya di singgasana, ia bertemu wanita cantik berkali-kali lipat dari sebelumnya. Namun ia juga bukan Ainul Mardiah, tapi penjaga Mahligai itu. Sesampainya di Mahligai, ia bertemu wanita cantik berkali-kali lipat dari wanita sebelumnya dan sangat pemalu. Pemuda itu bertanya, apakah kau Ainul Mardiah? Ya, benar, saya Ainul Mardiah. Pemuda itu pun mendekat, tetapi Ainul Mardiah menghindar dan berkata, kau bukan seorang yang mati syahid. Jadi Ainul Mardiah. Itu kembarannya si Uni Rifa itu kayaknya tadi, Pak. Yang cantik lagi ada lagi, Pak.
Aduh. Ya itu ya. Oke, lanjut silakan. Yang lebih cantik lagi ada lagi, Pak. Ayo, mau tanya nih dengan yang cantik itu. Ya, ya. Setahu saya, kalau orang udah nyampe di Pak Daromes, iya aja, emang cantik Pak Daromes. apapun yang kita mau itu akan dipenuhi oleh WTS. Jadi ya sama si Aisyah tadi bisa aja. Kita kan kemauan kita akan dipenuhi. Kalau gue sih kalau nyampe ke sono gue mau bongga-bongga sama momok. Wah, matanya Nabi itu hitam semua, Scott. Wah, nggak ada putihnya. Mana lebih hitam sama tompelnya, Pak? Lebih sama. Wah. Loh, bener loh, Scott nih, dengerin. Itulah kenapa nggak pernah digambar, serem. Serem matanya. Tompelnya yang nggak digambar, Pak, gitu. Iya, matanya hitam semua. Kita dengerin. Wah. Bayanginnya, Bib, cara ngebayangin Nabi Muhammad SAW itu kita belajar kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Matanya Rasulullah SAW bagaimana? Kalau kita besaran apanya? Putihnya, hitamnya kecil. Bola mata kita lebih kecil daripada putihnya, betul Bu? Tuh, nggak mungkin lebih besar hitamnya itu. Tapi Nabi SAW bola matanya itu lebih besar dari putihnya. Wah. Rupanya cacat. Matanya sakit kayaknya. Wah. Ternyata cacat. Enggak, Pak. Itulah yang disebut kawin silang, Pak. Wah. Akibat perselingkuhan jin dan manusia. Wah. Wah, itu. Wah. Kita hanya bisa bilang wah aja lah, udahlah. Udahlah, bilang wahai aja, wahai. Wahai yang punya mata hitam besar. Sesungguhnya. Ini yang saya suka nih. Kita cuman wah, saya cuman bisa wah. Wah. Oke. Ya, kita dengar Pak Yesaya dulu. Silakan Pak Yesaya. Pak Yesaya, jangan-jangan ikut hanyut. Jangan sibuk bersama Jadari ya, Pak. Pak Yesaya. Wah, tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin itu. Bidadari itu jijik dan menggigihkan itu saya melihat ya. Ya, salam semuanya. Selamat malam. Wah, luar biasa. Saya dari tadi saya kering gusi, sakit gusi, ketawa-tawa. Apalagi jumpa Pak Scott nih, Bro Scott nih dengan Pak Lidara ini. Wah. Baik banget dia punya Scott nih, Pak. Kali ini wow. Iya, tapi menyingkapi video tadi lah Pak Lidara. Kalau saya melihat lah, ya selama ini kita sudah bahas ya. Islam itu tidak akan terbangun dan terbentuk tanpa takiyah. Tidak akan wujud, tidak akan ada tanpa takiyah. Kalau zaman sekarang ya, kalau zaman dulu ya bisa aja lah, namanya zaman perampokan begitu ya. Orang senang diintimidasi. Dan kalau yang kedua saya melihat ya asik sekali yang saya melihat dengan apa yang dipaparkan sunnah Nabi. Memang MUI bukan hanya di sana saja Pak Lidara, di sini juga di blog juga. Nah, namun saya bersyukur dengan apa yang ditayangkan video oleh MUI bahwa sunnah Nabi. Itu yang saya ingin katakan dengan Pak King, sebenarnya Pak King. Itu ada ratusan email datang ingin mengenal Tuhan Yesus yang luar biasa. Tapi ya keadaan sekarang saya tidak mengizinkan saya di luar ya. Ya sebab itulah saya sangat inspirasi sekali dengan video beliau yang sangat wow, luar biasa. Itulah sebenarnya. Tapi memang banyak yang sebenarnya mereka sudah tahu tapi mereka ingin meneguhkan keyakinan itu benar tidak. Ya begitu. Banyak yang mengatakan begitu.
Dan yang ketiga, nanti saya juga sangat mendukung sekali ya dengan Pak Deromes ya, semangat banget lah dengan mengabarkan firman Tuhan yang sangat antusias, luar biasa. Saya terberkati dengan firman Tuhan yang beliau sampaikan. Subscribe saya, subscribe. Oh sudah Pak, saya sudah ada 10 email saya subscribe Pak Deromes. Saya punya 10 email itu semuanya saya pakai subscribe. Kalau boleh bisa, kalau lebih daripada itu pun saya buat ya. Nanti jemputin nomor saya Pak Deromes. Nanti mungkin ada juga berkat-berkat Tuhan dari sini juga ya. Demikian Pak Lidara, saya mendengarkan terpesona saya melihat bidadarinya, tapi mengejikan di dalam hati. Baik ya. Terima kasih ya. Calo surga, ada lagi calo surga. Tidak ada Pak Yesaya, tidak ada bidadari Pak Yesaya. Tidak ada di sana, bidadari di sana tidak ada. Silakan calo surga. Oke, iya selamat malam Pak. Malam. Selamat malam juga untuk saudara-saudara yang merindukan surga. Jadi ya. Intinya ini saya sebagai penyampai lidah nih, ya ketika mau taatilah dan lupa minum pipis onta. Pokoknya semua teladannya itu kita bingung, bertolak belakang sama akal sehat. Tapi ada yang bisa bela mati-matian dengan tidak memakai logika, maksudnya sudah terlihat dengan gamblang gitu apa isi kitabnya, apa isi hadis-hadisnya. Tapi itulah ya yang disebut kuasa gaib itu merogoti hati mereka ya, mereka tidak merespon dengan baik, tidak merespon dengan benar. Padahal mereka bukan, istilahnya kita hanya meminta bukan untuk mereka mau masuk Kristen mau apa itu nggak masalah, yang penting mereka sadar dari apa yang mereka lakukan. Kadang miris, saya juga kadang ketemu sama kawan-kawan saya juga banyak juga kan, tapi nggak seperti radikal karena mereka hanya sebatas Islam KTP, tidak mendalami. Mungkin kalau semakin dalam semakin bisa menjadi nganggap saya musuh. Itulah uniknya di tetangga ini, semakin mendalami semakin terdoktrin. Walaupun kita tidak bisa juga menghantam rata semuanya, tapi memang pada realitanya udah melebihi dari setengah. Jadi seperti itu yang bisa sampaikan, dan saya juga berharap kepada yang punya kuasa hukum di negara kita ini, tolong anggap tindak tegas seadil-adilnya, mau itu mayoritas mau minoritas. Ketika ada yang melakukan kesalahan, tolonglah jangan pincang sebelah, walaupun sudah berkali-kali omongan rakyat ini dianggap angin lalu aja ya. Tapi semoga cukuplah mereka tersadar suatu saat. Saya yakin pasti Tuhan Yesus menyadarkan dengan cara Tuhan sendiri. Amin, amin. Iya, ya, oke. Siapa? Silakan Pak King. Ada lagi yang mau disampaikan? Wah, ya. Wah, Luar biasa. Boleh ya. Yang saya sedikit, Pak heran Lidara. daerah mereka itu tahu dari mana kisah-kisah begitu, bidadari ini lebih cantik, yang ini berlipat-lipat cantik, yang ini berlipat-lipat cantik. Dari mana mereka tahu kisah itu ya? Pokoknya dari aja Pak. dari ini, dari buku stensil, dari halusinasinya. Iya, saya bagaimana tuh membayangkan ini cantik, ini berlipat-lipat cantik, dari ini berlipat-lipat cantik, ini berlipat-lipat lagi cantik. Saya membayangkan langsung panas otak saya, Pak. Ngepul otak saya langsung ngepul. Saya membayangkan yang duduk bingung, Pak. Kata-katanya, kalimatnya itu membingungkan kita ya. Bagaimana mereka bisa tahu? Bukan membingungkan, Pak, membagongkan. Membagongkan, betul. Waduh. Memang benalu juga ya Pak Lidara. Benalu namanya. Kok mau mereka berkata demikian? Apa mereka menyaksikan gitu loh?
Kalau kita pernah menyaksikan mungkin kita, oh ya betul. Tapi ini kan hanya dari kata-kata mereka bisa beriman. Yang saya bingung di situ, Pak. Kok bisa ya mereka beriman tuh bidadari seperti itu? Bahkan cerita bidadari aja ada berapa versi itu. Nah sekarang kata tadi versinya yang tadi itu versinya dia dari apa Pak? Dari bahan apa? Bunga. Alidara. Bunga. Dari bunga, Pak, dari bunga. Nah, dari bunga yang kita tahu waktu itu bilang dia transparan. Tembus pandang kayak ubur-ubur. Ya ini dari bunga, yang mana yang benar ya? Bingung. Walau alam, Pak. Walau alam. Pilih mau tepuk tangan atau mau dapat bidadari, ayo. Tapi saya yang cantik itu buat baginda, Pak. Bidara yang cantik tadi enggak buat baginda, Pak. Oh enggak mau dia karena enggak mati syahid katanya. Iya. Oh iya ya. Khusus yang mati syahid ya. Yang mati di ratu terus dapat apa, Pak? Awa gelap. Dapatnya Dewi Bulan. Oh, Dewi Bulan. Dewi Bulan. Dewi Bulan. Ditungguin lo, dipelok-pelok sama si Momong. Rasain lo. Mati sangit, bukan mati Said. Mati sangit. Ya kebakar mah mati sangit. Nah, kalau meledak mah Pak, kena bom pada kebakar ya mati sangit. Ya gitu Pak King. Apalagi Pak King? Itu di live chat bilang mayat aja bisa ikut kampanye kan? Iya. Aduh, goyang dah. Ya lanjut. Oke, ya. Nah, ya begitu ya. Kalau orang yang cerdas itu pasti pasti dia meninggalkan ini. Nah, cuman masalahnya Scott. Oh, Scott. Iya Pak. Ternyata masih ada. Dia masih ada sunnah Nabi ini. Ini sunnah Nabi nih. Masih ada, cuma katanya sudah diblokir di Indo. Ini kena tukar tetapan tuh Pak Lidara, tukar tetapan untuk kita lain. Tuh, ini sunnah Nabi semua. Coba lihat kayak apa sih? Saya belum pernah melihatnya. Di situ video yang terakhir itulah, di situ dia kasih tahu bahwa di situ dia ketahuan identitas siapa. Makanya saya bilang kan, ayo segera Mui tangkap tuh. Gitu. Oh gitu. yang mana yang terakhir? Itu video itu yang barusan tadi itu. Oh, iya, itu ya. Yang terakhir. Tuh. Oh ini ya. Iya. Oh, di situ dia menjelaskan. Itu kan pancingan dia doang bilang di Iran, belum tentu jadi Iran. Kita hanya bisa mengatakan apa yang kita dengar, tahu? Ini kan? Iya. Itu kayaknya di menit kedua atau gitu. Timur. Orangnya di Asia Timur saya pikir mah. Nggak ada suara Pak Lidara. Nggak ada suara Pak. Hah? Udah tercekik suaranya Pak. Nggak ada suara. Oh. Dilepaskan ada suara dulu, ya? cekikan suaranya Oke, sebentar. Coba sebentar. Ini ya. Bro Scott, saya kira dia sudah balik daripada gua itu Pak. Jadi dia terbirit-birit itu, makanya dia pakai batu tuh Pak. Nggak ada suaranya ya? Kenapa? Kok bisa nggak ada? Nggak ada suaranya ya? Oke.
Ya udah, ntar saya download dulu deh. Biar mau dengar. Mau dengar. Mungkin dipeluk bidadari kali. Ya. Wah. Wah. Ya. Apa Pak Taromes? Saya sangat kasihan itu apologet itu Muslim itu. Mereka memutarbalikkan firman Tuhan. Aduh, saya kasihan banget mereka itu. Nasib mereka itu gimana? Dan orang-orang macam-macam mereka itu yang sudah membaca kita punya kitab suci ini Alkitab dan memutarbalikkan itu dengan sengaja itu sudah susah dia mau sadar itu. Susah, malah tambah dalam dia punya kejatuhan itu. Kasihan juga saya. Kasihan jiwa mereka itu. Makanya Pak Daromes, semangat Pak Daromes, khotbah terus, Pak Daromes, biar semangat terus, biar berkembang channel itu. Dan kalau perlu tidak di subscribe channelnya gimana ini? Makanya minta tolong sama MUI. Gimana ini? Wah. Betul. Wah. Ada lagi aja Scott. Subscribe saja tolong ya. Inilah kan Sunnah Nabi aja subscribernya dalam seminggu yang lalu itu masih 7.000 subscribernya. Sekarang udah 13.000. Itu gara-gara MUI. Iya, malah makin banyak. Kalau saya buka di 19.000 Pak. Yang nonton 2 hari lalu aja 33.000. Yang like 2.500. Wah. Subscribe-nya 13.000. Sebelum diumumin cuma 7.000 ya. Iya, Wah. cuma 7.000. Memang mantap. Harus sering-sering ini MUI ini harus diundang ini untuk untuk naikkan viewer sama subscriber. Makanya Pak Daromes. Pak Daromes betul. Tolong subscribe channelku, kasihan supaya naik dikit lah. Ya, cuma begini Pak. Nanti kalau Pak Daromes ngomong sama MUI, jangan sampai Pak Daromes bilang, MUI kamu mau ikuti ajaran setan-setan. Nah itu udah pasti nanti bahaya itu Pak. Ditangkap nanti. Jangan gitu Pak Daromes. Kalau saya memberitakan firman Tuhan, saya berjalan di dalam kebenaran saja. Jadi saya I'm not afraid, but I am brave with Jesus Christ. Haleluya. Iya, tetapi kan kita kan nggak perlu konyol juga lah Pak, kan gitu. Iya. Apa gunanya kita teriak-teriak 1 hari tapi di penjara 5 tahun, kan nggak lucu banget gitu. Iya, jangan nantangin. Iya, nggak usah. Tapi Scott, teman-teman baca, saya baca ininya komennya, waduh, komennya hebat loh. Aku jatuh cinta dengan channel Sunnah Nabi. Saya sangat berterima kasih kepada channel ini. Saya makin tahu yang sebenarnya. Wah, saya cocokkan dengan kitab-kitab yang direferensi sebagai sumber data. Aku cinta, terima kasih Sunnah Nabi. Dengan video barunya, teruskan membuka apa yang belum dibuka oleh para ulama. Waduh, channel favorit. Taunya sesuatu yang berabad-abad disembunyikan. Wah. Pak Wahyu Ilai, coba bongkar-bongkar dikit Pak Wahyu. Apa Pak? Laskar Kristus. Laskar Kristus, bongkar-bongkar sedikit dulu. Berikan wejangan. Harusnya gini katanya. Channel beginilah yang harus diapresiasi, harus disubrek, harus disupport, dijaga, diperbanyak dan ditayangkan. Wah. Ini komen-komennya nih. Gimana semua teman anak-anak Tuhan, di mana yang dengar channel ini? Subscribe Jarum bersama Limu.
Iya, scrap Doromes sama Liwu. Oke. Kontroversial gitu Pak ini Pak Doromes, jadi sekali-sekali menghujat, jadi mantap itu. Muil gitu. Pak Daromes, biar cepat naik itu debat dengan Pak Dani, woi cepat naik itu. Ajak debat Pak Dani ngomong itu. Dia dengar suaraku, poinku lah sudah lari Pak kalau dengar suaraku. Suara Tarsan. Oke. Ya. Masih ada lagi? Silakan. Apa yang mau disampaikan? Kalau tidak, kita akhiri dulu, nanti kita sambung ke live berikutnya karena masih ada yang lebih seru lagi. Langsung turun ayat, makanya Pak Wali Widahi jangan turun ayat. Ngikut sekot. Ampun saya, ampun. Ampun. Tadi malam saya pulang jam 12. Mau live, aduh udah tidur aja. Pagi-pagi kulihat, wah sekot rame. Rame karena banyak yang penasaran siapa ini pemilik channel Tsunami. Rupanya orang Iran, aduh gimana ini? Rupanya orang Iran ya. Pebirsa. Ternyata dia orang Iran, pebirsa.